Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan belajar untuk tema 1, subtema 2, pembelajaran 3. Untuk materinya ada persebaran suku, budaya, agama di Indonesia dan nilai-nilai Pancasila. Kalian amati gambar berikut ini. Indonesia merupakan bangsa yang dikaruniai Tuhan dengan sumber daya alam yang sangat beragam dan melimpah, mulai dari keragaman potensi alam sampai keadaan penduduknya. Indonesia merupakan negara kepulauan, sehingga penduduknya tersebar di seluruh pulau yang ada di Indonesia. Nah, selanjutnya, kalian amati peta persebaran kepadatan penduduk berikut ini. Ini adalah peta kepadatan penduduk Indonesia menurut Provinsi 2010. Kalian perhatikan pada peta, di situ ada beberapa warna. Warna di situ ini adalah menunjukkan kepadatan penduduk orang per kilometer perseginya. Untuk warna hijau, ini adalah hijau tua, itu kurang dari 10 orang per kilometer persegi. Semakin ke bawah, itu semakin padat penduduknya. Kamu lihat, untuk peta Indonesia, kepadatan penduduknya, paling padat adalah di Pulau Jawa. Kalian lihat di sini. Nah, ini warnanya paling gelap. Ini adalah menandakan bahwa Pulau Jawa paling padat penduduknya, yaitu lebih dari 1.299 orang per kilometer persegi. Sedangkan paling sedikit penduduknya adalah di Papua Barat. Kalian lihat di sini ada hijau tua. Ini menunjukkan bahwa di Papua Barat terdapat kurang dari 10 orang per kilometer persegi. Selanjutnya, berikut adalah peta persebaran suku bangsa. Nah, suku bangsa di Indonesia ini beraneka ragam. Setiap pulau memiliki suku bangsa tersendiri. Nah, kalian bisa lihat di sini, kita mulai dari Pulau Jawa. Pulau Jawa, ini pakaian adatnya dan suku yang ada di Pulau Jawa atau disebut dengan suku Jawa, ini apa saja? Ada suku Betawi, suku Sunda, suku Baduy, suku Tengger, dan suku Madura. Kemudian kita lanjutkan dengan Sumatera. Di Pulau Sumatera, ini adalah pakaian adatnya di Pulau Sumatera. Sebenarnya ada banyak, setiap provinsi memiliki pakaian adat sendiri-sendiri. Ini adalah salah satunya. Suku yang ada di Pulau Sumatera ada suku Aceh, suku Batak, suku Minangkabau, dan suku Gayo. Selanjutnya untuk Kalimantan, ini adalah salah satu pakaian adatnya. Di Kalimantan ada suku Dayak, suku Kutai, suku Banjar, dan suku Tidung. Kita lanjutkan untuk pulau berikutnya, yaitu Pulau Sulawesi. Untuk Pulau Sulawesi, ini adalah salah satu pakaian adatnya, dan suku yang ada di Pulau Sulawesi yaitu suku Toraja, suku Bugis, suku Minahasa, suku Mandar, dan suku Bone. Dilanjutkan dengan Pulau Papua. Pulau Papua memiliki suku Dani, suku Asmat, suku Biak, dan suku Sentani. Sedangkan untuk Pulau Nusa Tenggara, ini adalah salah satu pakaian adatnya, ada suku Alor, suku Ende, suku Rote, suku Ngada, dan suku Sumba. Kita lanjutkan dengan Pulau Maluku. Pulau Maluku itu berada di antara Pulau Sulawesi dan Pulau Papua. Untuk Pulau Maluku, ini adalah salah satu pakaian adatnya. Di sana terdapat suku Ternate, suku Tidore, suku Seram, suku Banda, suku Aru, dan masih ada beberapa suku yang lainnya. Selanjutnya di sini Pulau Bali. Pulau Bali ini adalah pakaian adatnya. Suku yang ada di Bali adalah suku Bali. Nah, kita lanjutkan dengan keberagaman agama. Indonesia dianugerahi keberagaman agama. Saat ini ada 6 agama di Indonesia yang diakui oleh pemerintah, yaitu Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Mayoritas agama di Indonesia yang dianut oleh penduduknya yaitu agama Islam. Selanjutnya,
Kerukunan dalam keberagaman agama akan terwujud dengan adanya sikap toleransi beragama. Lah, apa itu sikap toleransi beragama? Toleransi beragama adalah suatu sikap saling mengerti dan menghargai tanpa adanya sikap membeda-bedakan dan mengecilkan agama yang lain. Pemerintah mencanangkan program Tri Kerukunan Umat Beragama untuk menciptakan kehidupan beragama yang damai dan rukun. Nah, apa saja Tri Kerukunan Umat Beragama itu? Yang pertama adalah kerukunan antar umat beragama dalam satu agama. Berarti intaran umat beragama dalam satu agama itu. Kemudian kerukunan antar umat beragama dengan agama yang lain. Kemudian yang tiga, kerukunan antar umat beragama dengan pemerintah. Jadi ada tiga, kalau ada soal sebutkan Tri Kerukunan Umat Beragama, kalian harus bisa menjawabnya, yaitu kerukunan intern umat beragama, kerukunan antar umat beragama dengan agama yang lain, kemudian yang terakhir kerukunan antar umat beragama dengan pemerintah. Selanjutnya, kita akan belajar mengenai nilai-nilai luhur setiap sila dalam Pancasila. Materi ini sudah pernah dibahas di pembelajaran sebelumnya, jadi ini hanya sekedar mengulang saja. Nah, untuk sila pertama, bebas memeluk agama, menjalankan ibadah, rajin beribadah, tidak memaksakan agama kepada orang lain, menghormati orang lain yang sedang beribadah, merayakan hari besar agamanya. Ini berkaitan dengan ibadah dan ketuhanan. Kemudian yang kedua, ini tentang kemanusiaan, nilai-nilai luhurnya, berteman tanpa membeda-bedakan latar belakang, tidak berpihak ketika menyelesaikan masalah, menjenguk orang sakit, membantu orang yang kesulitan. Kemudian untuk sila ketiga, ini tentang persatuan atau membela negara. Contohnya atau nilai-nilai luhurnya yaitu gotong royong, kerja kelompok, mempelajari kebudayaan dari daerah lain, mencintai kebudayaan asli daerahnya sendiri, mencintai produk buatan dalam negeri. Kemudian untuk sila keempat, ada pemilu, musyawarah mufakat, pemilihan kepala desa, menghargai pendapat orang lain, tidak memaksakan kehendak, melaksanakan keputusan secara ikhlas dan tanggung jawab. Sedangkan untuk sila kelima, ini tentang keadilan, memiliki kedudukan yang sama di mata hukum, adil, tidak berpihak, menghormati hak orang lain, bekerja keras, dan hidup hemat. Ini juga termasuk sila kelima. Nah, untuk perilaku tidak sesuai nilai-nilai Pancasila, ini kalian bisa baca di buku tema kalian di halaman 85. Kemudian, ini Bu Arin jelaskan mengenai faktor yang menjadikan kita bangga dengan Indonesia. Apa saja sih yang menjadikan kita bangga dengan Indonesia? Di sini ada beberapa faktor. Yang pertama adalah nilai-nilai luhur yang hidup di tengah masyarakat. Kemudian wilayah yang luas dan berupa kepulauan. Kemudian letak geografis dan strategisnya. Kemudian besarnya jumlah penduduk. Beragamnya suku, agama, ras, dan golongan, serta yang terakhir beragamnya budaya, sosial, dan ekonomi. Selanjutnya, ini adalah tugas untuk hari ini. Yang pertama, Indonesia adalah negara dengan banyak pulau sehingga disebut negara kepulauan. Untuk yang nomor 1A, kalian jawab di pulau apakah kalian tinggal. Kemudian yang B, tuliskan 3 suku yang ada di pulaumu. Kalian jelaskan dengan singkat 3 suku tersebut berasalnya dari mana, atau mungkin ada yang lain yang perlu kalian jelaskan dengan singkat. Kalian bisa mencari di internet atau mungkin referensi yang lain. Kemudian yang nomor 2, tuliskan sikapmu menghadapi keberagaman agama di sekitarmu. Kalian bisa menulis contoh-contoh sikap toleransi beragama. Kemudian untuk nomor 3, tuliskan langkah-langkah yang dilakukan untuk mengembangkan ide pokok menjadi suatu paragraf. Ini kemarin sudah dijelaskan oleh Bu Arwin. Nah, kalian tuliskan jawabannya di buku folio kalian. Nah, sekian untuk pembelajaran hari ini. Semoga bisa dipahami. Selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.